Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, meskipun di rumah kita tetap semangat belajar. Ya, dalam video kesempatan kali ini kita masih di tema 7, subtema 3, dan kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nanti kita akan belajar sejarah lahirnya Pancasila dan peran Pancasila dalam kehidupan anak-anak. Nah, anak-anak, mari kita pelajari pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Ya, sejarah lahirnya Pancasila. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia bersama-sama melakukan upaya agar Indonesia itu merdeka. Salah satunya menyusun dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi, diantaranya adalah peristiwa BPUPKI, peristiwa Panitia 9, dan peristiwa PPKI. Apa itu peristiwa-peristiwa tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dilaksanakan dari 19 Mei sampai 1 Juni 1945 dan dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal penting yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Terdapat 3 usulan penting mengenai rumusan dasar negara, yaitu yang pertama oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Untuk tokoh yang kedua, yaitu Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dalam pidato singkatnya yaitu 5 asas. Yang pertama, persatuan Indonesia, kemudian yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu adalah Insinyur Soekarno, ya, pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari terakhir sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, itulah ringkasan peristiwa BPUPKI. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai peristiwa Panitia 9 atau yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta. Panitia 9 bertugas membahas usulan mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI. Anggota Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Dari peristiwa itu menghasilkan putusan dasar negara. Yang pertama, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, anak-anak, itu adalah hasil dari panitia 9. Untuk yang selanjutnya yaitu PPKI. Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, mengubah bunyi pertama Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, demikian ini adalah peristiwa dari PPKI. Ya, dari ketiga peristiwa itu yang paling terakhir yang kita gunakan sebagai dasar negara yaitu yang ini ya, yaitu Pancasila yang biasa kita pelajari di sekolahan maupun yang ada di dalam upacara-upacara sekolah itu biasa dibunyikan seperti ini. Nah, anak-anak, peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, segenap bangsa Indonesia itu patut bangga dan bersyukur memiliki dasar negara yang kuat sehingga kita bisa menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut penerapan dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Membiasakan gotong royong. 2. Memeluk salah satu agama yang diyakini. 3. Belajar dengan rajin. 4. Tidak membeda-bedakan orang. Ini adalah contoh bagaimana Pancasila itu sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini kita semua sudah belajar mengenai sejarah lahirnya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan implementasi atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai uji penguasaan materi kali ini, silahkan kerjakan buku PR halaman 93 dan 98 rom A saja atau pilihan ganda saja. Untuk jawaban bisa dikirim via WA seperti biasa. Untuk video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan membantu anak-anak dalam belajar di pembelajaran 3 dan 4 di tema 7. Anak-anak, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.